Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk aljabar. Gimana? Udah semangat belum untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Harusnya tetap semangat lah ya, karena materi kita kali ini seru banget. Oke, nah materi bentuk aljabar kali ini yaitu ada pada kelas 7 semester 1 atau semester ganjil. Nah, dengan disusun oleh saya sendiri, Nunu Parwati, dari program studi pendidikan matematika. Nah, baiklah, di sini saya akan membacakan capaian pembelajaran dari pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Nah, baiklah, kemudian di sini terdapat tujuan pembelajaran. Nah, di mana tujuan pembelajarannya ada dua yang harus kalian capai atau yang harus kalian dapatkan. Nah, yang pertama yaitu memahami dan memperkirakan jenis-jenis sifat operasi bilangan dari kasus soal dan mengamalkannya pada jenis operasi hingga menghasilkan bentuk aljabar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada situasi tertentu serta dapat menyatakannya ke dalam bentuk aljabar. Nah, semoga dari dua tujuan pembelajaran ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah, kemudian di sini yaitu terdapat profil Pancasila. Nah, profil Pancasila kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu bernalar kritis, dan yang ketiga kreatif, dan yang keempat mandiri. Nah, inilah profil Pancasila yang akan kita capai. Nah, pada materi bentuk aljabar kali ini, Ibu akan menanyakan kepada kalian terlebih dahulu. Nah, pernahkah kamu menemukan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari kamu? Nah, seperti apa sih bentuk aljabar itu? Nah, seperti ini ya. Misalnya, ibu membeli 3 buah apel dan 2 buah mangga di pasar. Nah, dapatkah kamu menyatakannya dalam bentuk aljabar? Nah, gimana nih? Gimana bentuk aljabarnya? Coba teman-teman buat dulu bentuk aljabarnya dari 3 buah apel dan 2 buah mangga. Nah, kalau sudah, selanjutnya Ibu akan membahas materinya. Gimana sih bentuk aljabar dari 3 buah apel dan 2 buah mangga tersebut? Nah, seperti ini. Misalnya Ibu membeli 3 buah apel. Nah, apel ini kita nyatakan dalam bentuk huruf A. Karena namanya kan apel. Nah, jadi kita ambil huruf depannya A. Jadi A ditambah A sama dengan 3A. Jadi sama dengan 3A atau 3 buah apel. Kalau dinyatakan dalam bentuk aljabar. Nah, kemudian 2 buah mangga. Nah, di sini terdapat 2 buah mangga. Nah, karena huruf depan mangganya adalah M, jadi kita misalkan M ditambah M. Artinya 1 mangga ditambah 1 mangga. Jadi hasilnya 2 buah mangga. Nah, dari bentuk dari pernyataan ini, Ibu membeli 3 buah apel dan 2 buah mangga. Nah, kita dapat menyatakannya ke dalam bentuk aljabar seperti ini. Ibu membeli 3 buah apel. Nah, 3 buah apel itu artinya sama dengan 3A. Nah, kemudian ditambah dengan 2 buah mangga. Nah, 2 buah mangga ini dinyatakan dalam 2M atau 2 buah mangga. Kita misalkan. Nah, artinya jadi jika kita bentuk dalam bentuk aljabar, kita susun dalam bentuk aljabar, nah kita bisa menyusunnya yaitu 3A ditambah 2M. Nah, inilah yang dimaksud dengan bentuk aljabar yang bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari. Nah, contoh lainnya itu sangat banyak. Misalnya, kita membeli 2 buah roti, terus 1 permen. Nah, itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk aljabar. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal unsur-unsur aljabar.
Nah, apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam aljabar? Nah, kali ini kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam aljabar. Nah, yang pertama di sini ada variabel. Nah, variabel di sini atau peubah yaitu simbol yang mewakili suatu bilangan yang dituliskan dengan huruf kecil. Nah, maksudnya huruf kecil itu seperti apa sih? Oke, nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian kita akan mengetahui yang selanjutnya. Yang kedua yaitu ada koefisien. Nah, koefisien di sini yaitu bilangan yang menyertai variabel. Kemudian yang ketiga itu ada konstanta, yaitu bilangan yang tidak disertai variabel. Nah, kalau koefisien ini yang menyertai variabel, nah kalau konstanta tidak disertai dengan variabel. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada suku. Nah, suku yaitu variabel beserta koefisien atau konstanta saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh. Nah, di sini terdapat contohnya. Nah, di sini terdapat sebuah soal yaitu 2x ditambah 3y ditambah 10. Nah, dari soal ini, mana sih yang disebut dengan variabel, mana sih yang disebut dengan koefisien, dan mana sih yang disebut dengan konstanta, serta berapa sih banyak sukunya. Nah, di sini terdapat penjelasannya. X dan Y adalah variabel. Nah, tadi kan di sini kan udah dijelaskan. Variabel itu yaitu simbol yang mewakili suatu bilangan yang dituliskan dengan huruf kecil. Nah, untuk variabel ini tidak hanya berupa bentuk nilai X dan Y, bisa saja dalam bentuk A, B, ataupun C. Intinya semua abjad yang ada, intinya dituliskan dalam huruf kecil. Nah, itu disebut dengan variabel. Nah, kemudian yang kedua di sini yaitu ada koefisien dari X adalah 2 dan koefisien dari Y adalah 3. Nah, di sini arti dari koefisien itu sendiri yaitu bilangan yang menyertai variabel. Nah, di sini bilangan yang menyertai variabel yaitu di mana variabelnya itu X dan ada variabel Y. Nah, yang menyertai variabel X itu kan adalah nilainya 2. Kemudian yang menyertai variabel Y adalah 3. Nah, inilah yang disebut dengan koefisien, yaitu 2 merupakan koefisien dari X dan 3 merupakan koefisien dari Y. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada konstanta. Nah, konstanta di sini yaitu adalah nilainya 10. Nah, konstanta di sini artinya yaitu bilangan yang tidak disertai variabel. Nah, variabel di sini kan yang disertai dengan koefisien yaitu ada variabel X disertai koefisien 2 dan ada variabel Y disertai dengan koefisien 3. Nah, bilangan yang tidak disertai dengan variabel yaitu adalah nilainya 10. Nah, inilah yang disebut dengan konstanta. Nah, kemudian suku. Nah, suku di sini yaitu variabel beserta koefisien atau konstanta saja. Nah, di sini terdapat 3 buah suku, yaitu suku dari 2x, suku dari 3y, dan suku dari nilai 10. Nah, itulah penjelasan mengenai unsur-unsur dari aljabar. Bisa teman-teman ingat kan? Mudah kok mengingat dari unsur-unsur aljabar tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian suku aljabar. Nah, di sini terdapat suku tunggal yang ada pada aljabar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suku tunggal ini? Nah, arti suku tunggal itu, sukunya itu hanya terdiri dari satu atau tunggal. Nah, yaitu cuma berdiri sendiri. Nah, contohnya di sini ada 5A, negatif 2X, Y, dan 2XY. Nah, di sini terlihat jelas suku dari barisan ini atau untuk aljabar ini yaitu 1 karena tidak ada teman lainnya atau kawan lainnya. Nah, ini yang disebut dengan suku tunggal. Kemudian yang kedua yaitu bentuk aljabar suku 2 atau disebut dengan binom. Nah, maksud bentuk aljabar suku 2 ini seperti apa sih? Nah, di sini terdapat contoh yaitu 5A ditambah 1. Nah, ini yang disebut dengan bentuk aljabar suku 2. Karena dia memiliki dua golongan. Yang pertama yaitu golongan 5A dan yang kedua yaitu golongan positif 1. Nah, seperti contoh-contoh yang lain bisa dilihat. Nah, ini golongan yang pertama yaitu negatif 2A dan golongan yang kedua yaitu positif 5. Nah, begitu juga dengan ini
Yang pertama golongan Y, yang kedua golongan 1. Nah, ini juga terdapat dua suku, yaitu suku pertama 2X dan suku kedua yaitu 7. Nah, itulah yang dimaksud dengan bentuk aljabar suku 2, yaitu dia memiliki dua golongan atau dua bentuk aljabar. Maksudnya dua golongan dalam bentuk aljabar tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bentuk aljabar suku 3 atau disebut dengan trinom. Nah, bisa terlihat dengan jelas perbedaan dari bentuk aljabar suku 2 dan suku 3. Nah, kalau dia suku 2 itu terdapat dua golongan, nah kalau dia suku 3 ya terdapat 3 golongan. Nah, di sini contohnya yaitu 5A ditambah 2AB ditambah 3. Nah, suku pertamanya itu yang mana? Ya pasti 5A. Kemudian suku keduanya yaitu positif 2AB dan suku ketiganya yaitu 3. Nah, begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Nah, di sini dapat teman-teman lihat contoh-contoh yang ada pada tabel di sini, yaitu semuanya ini bentuk aljabar suku 3. Bisa dihitung dengan jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bentuk aljabar suku banyak atau yang disebut dengan polinom. Nah, kalau yang tadi itu bentuk aljabar suku 2, suku 3. Nah, kalau ini suku banyak artinya lebih dari 2 dan juga lebih dari 3. Nah, bisa teman-teman hitung berapa banyak sih suku yang ada pada contoh-contoh di sini. Nah, bisa kita lihat kalau ini ada 4 suku. Nah, yang ini juga ada 4 suku. Nah, kalau yang contoh yang ini 5A ditambah 2AB ditambah C ditambah 3 ini terdapat 4 suku. Nah, suku pertama yaitu 5A, suku kedua yaitu 2AB, suku ketiga yaitu C, dan suku keempat yaitu 3. Nah, ini yang disebut dengan bentuk aljabar suku banyak. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang suku sejenis. Nah, suku-suku sejenis pada aljabar itu hanya boleh berbeda pada koefisiennya saja. Nah, maksudnya itu seperti apa? Kita langsung saja masuk pada contoh. Nah, di sini terdapat bentuk aljabar yaitu 2x kuadrat ditambah 9x dikurang 8y dikurang 7xy dikurang 12xy x kuadrat dikurang 7y dan dikurang 6. Nah, bisa teman-teman lihat dari bentuk aljabar ini, mana sih bentuk aljabar yang sejenis? Nah, baiklah kita akan masuk pada pembahasannya. Nah, di sini suku-suku sejenis itu bisa teman-teman lihat. Nah, di sini terdapat 2x kuadrat. Nah, di sini sudah saya beri tanda warna yang sama. Nah, 2x kuadrat ini sejenis dengan negatif 12x kuadrat. Nah, karena koefisien pada x kuadrat ini berbeda, nah, dia kan kalau pengertian dari suku-suku sejenis ini yang hanya boleh berbeda itu pada koefisiennya saja. Nah, tadi kita sudah bahas tentang koefisien dan variabel. Nah, variabelnya ini sama, yaitu x kuadrat. Nah, yang berbeda itu yaitu pada koefisiennya saja. Yang pertama itu 2 dan yang kedua yaitu koefisiennya negatif 12. Nah, jadi ini bisa kita nyatakan dalam suku yang sejenis. Nah, artinya kalau suku sejenis itu bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan. Nah, kemudian di sini jelas juga, di sini terdapat 9x dan di sini terdapat 6x. Nah, sini sudah saya golongkan yaitu berwarna ungu. Nah, ini artinya sejenis yaitu koefisiennya itu berbeda. Yaitu di sini koefisiennya 9 dan di sini koefisiennya negatif 6. Sedangkan variabelnya yaitu X. Nah, variabelnya itu sama. Berarti itu bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan. Nah, kemudian di sini terdapat negatif 8Y. Nah, di sini juga terdapat negatif 7Y. Nah, yang dimana artinya mereka itu sejenis. Di mana koefisiennya berbeda, yaitu negatif 8 dengan negatif 7, sedangkan variabelnya itu sama, yaitu Y. Nah, gimana dengan nilai negatif 7xy? Nah, di sini tidak ada temannya, atau tidak ada kawannya, atau tidak ada yang sejenis dengan dia. Ya udah, kita biarkan saja negatif 7xy ini, jangan kita ganggu-ganggu. Nah, berarti yang bisa dijumlahkan itu cuman pada 2x kuadrat dikurang 12x kuadrat
kemudian 9x dikurang 6x, dan negatif 8y dikurang 7. Nah, negatif 7xy kita biarkan saja, kita masukkan saja pada fungsi, jangan dikurangkan, jangan ditambahkan ya teman-teman. Karena dia tidak mempunyai teman atau dia tidak mempunyai kawan yang sejenis, jadi kita biarkan saja. Nah, selanjutnya di sini ada soal yang kedua, yaitu tentukan banyak suku dan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Nah, di sini terdapat 7p kuadrat ditambah 4q dikurang 2p dikurang 7pq dikurang p kuadrat dikurang 9q dikurang 7p dan dikurang pq. Nah, ini soalnya panjang banget ya teman-teman ya. Nggak apa. Kita hanya menentukan mana yang sejenis dan mana yang bukan. Nah, di sini dia minta kita menentukan banyak suku. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang pengertian suku, jadi kita bisa menghitung berapa sih suku yang ada pada soal tersebut. Nah, bisa kita hitung, yaitu banyaknya suku itu ada 8. Nah, suku-sukunya yaitu ada yang pertama 7p kuadrat, kemudian 4q, kemudian negatif 2p, negatif 7pq, kemudian negatif P kuadrat, negatif Q, negatif P, dan negatif PQ. Nah, kemudian kita menentukan suku-suku yang sejenis itu yang mana. Nah, seperti pada pembahasan yang pertama tadi, kita hanya boleh menyatakan dia sejenis itu kalau variabelnya sama. Nah, kalau variabelnya sama, nah di sini kita bisa lihat variabel yang sama yaitu P kuadrat dengan P kuadrat. Nah, bisa kita jumlahkan ini yaitu 7p kuadrat dikurang dengan p kuadrat. Nah, ini artinya sejenis yaitu warna merah. Kemudian Q. Nah, Q yang sejenis itu dengan 4Q sejenis dengan 9 negatif 9Q. Nah, karena sama-sama variabelnya Q. Nah, ini kita bisa nyatakan dia yaitu suku yang sejenis. Kemudian P, di sini ada negatif 2P, di sini ada negatif 7P. Nah, yang dimana variabelnya itu sama-sama variabel P. Nah, ini bisa dinyatakan mereka itu sejenis. Kemudian di sini ada PQ. Nah, PQ ini sejenis dengan negatif PQ. Nah, ini artinya mereka ini bisa dijumlahkan. Nah, kalau negatif PQ yang pada sini bisa kita jumlahkan. Karena dia ada kawannya yaitu negatif PQ. Nah, kalau di sini negatif 7xy itu dia tidak mempunyai kawan yang sama-sama xy, jadi kita biarkan saja. Nah, seperti itu penjelasannya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu operasi aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini terdapat ilustrasi, yaitu di mana 3 kepiting ditambah dengan 3 kepiting. Nah, kalau kita bentuk dalam bentuk aljabar, nah tadi kan kita sudah membahas bagaimana sih cara membentuk ilustrasi dari 3 kepiting ini menjadi bentuk aljabar. Nah, tadi sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama, yaitu materi yang pertama. Nah, sekarang kita ingin menjumlahkan berapa sih jumlah dari 3 kepiting ditambah 3 kepiting? Nah, begini penjelasannya. Nah, kita misalkan kepiting ini yaitu K. Nah, kalau misalnya kita memisalkannya ini huruf K, ini berarti K. Nah, berarti K ditambah K untuk 3 kepiting ini, untuk 3 kepiting yang pertama ini yaitu K ditambah K. Nah, kalau ini kan satu kepiting artinya K, satu kepiting ini artinya K, kemudian satu kepiting ini artinya K. Nah, artinya jika kita jumlahkan K ditambah K, hasilnya yaitu 3K. Nah, kemudian begitu juga dengan kepiting yang selanjutnya. Artinya 3 kepiting ditambah 3 kepiting hasilnya 6 kepiting. Nah, itu merupakan penjumlahan dari bentuk aljabar. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini yaitu terdapat 3 ikan. Nah, yang pertama 3 ikan, kemudian dikurang dengan 2 ikan. Nah, bagaimana sih kita menyatakannya ke dalam bentuk aljabar jika kita ingin mengurangkan 3 ikan dikurang dengan 2 ikan? Nah, seperti pada contoh materi yang pertama tadi, ikan ini kita misalkan dengan I. Nah, berarti ini I, kemudian ini I. Nah, di sini terdapat I, dan I. Berarti ada 3 I.
Nah, berarti di sini itu ada 3i. Kemudian di sini terdapat 2i. Artinya apa? Nah, artinya 3i dikurang dengan 2i, maka hasilnya 1i atau 1 ikan. Nah, jadi 3 ikan dikurang dengan 2 ikan itu hasilnya 1 ikan. Nah, seperti itu bentuk ilustrasi dari bentuk aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemudian selanjutnya masih pada operasi aljabar, penjumlahan dan pengurangan. Di sini terdapat 4 contoh, di mana yaitu sederhanakanlah bentuk aljabar dari. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu 2x kuadrat dikurang 7x kuadrat, yaitu hasilnya negatif 5x kuadrat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang suku sejenis. Nah, di sini x kuadrat dengan x kuadrat ini merupakan sejenis karena variabelnya sama. Nah, jadi kita tinggal kurangkan saja. 2 dikurang dengan 7, hasilnya yaitu negatif 5. Nah, kemudian di sini juga terdapat contoh yang kedua, 9x ditambah 2x yaitu sama dengan 11x. Nah, karena dia variabel sama-sama x, jadi kita tinggal jumlahkan saja. Jadi hasilnya 9 ditambah 2, hasilnya 11. Nah, kemudian contoh yang ketiga, yaitu contohnya x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, ini kita tentukan dulu mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat kan, yang sejenis itu yaitu variabelnya yang sama. Mana variabel yang sama? Yaitu x kuadrat dengan x kuadrat. Nah, x kuadrat yaitu nilainya depannya konstantanya 1. Artinya 1 ditambah dengan 2. Artinya 3x kuadrat. Kemudian variabelnya sama juga yaitu y kuadrat. Nah, di sini y kuadrat. Nah, di sini konstantanya, koefisiennya yaitu 2. Nah, kemudian ini koefisiennya yaitu 1. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan saja. 2 ditambah 1 sama dengan 3y kuadrat. Nah, kemudian soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini yaitu bentuknya berbeda sedikit dari yang sudah kita bahas tadi, yaitu bentuknya perkalian. Nah, untuk mengetahui dia mana yang sejenis, mana yang tidak, nah kita cari dulu nilai dari x dikali x tambah 2 dengan cara kita kalikan dulu nilai dari x kali x. Nah, x kali x ini kan hasilnya yaitu x kuadrat. Nah, x kuadrat. Nah, hasilnya kan ini x kuadrat. Nah, kemudian x dikali, kita ubah warna dulu. Nah, kemudian x dikali 2 lagi. Setelah x kali x dikali 2. Nah, hasilnya ini 2. Sebentar teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, hasilnya ini. Hasilnya 2x. Nah, ini dia. Nah, hasilnya 2x kan? Nah, kemudian kita kalikan juga yang sebelahnya, yaitu x dikali 2x dikurang 1. Nah, kita kalikan dulu x dikali 2x, hasilnya 2x kuadrat. Nah, kemudian ini kita ubah warna dulu. Kemudian kita kalikan x dikali 1, hasilnya yaitu x. Nah, dari hasil penjabaran perkalian ini, kita dapatkan x kuadrat ditambah 2x dikurang 2x kuadrat dikurang x. Nah, baru kita tentukan mana nilai yang sejenis, mana yang tidak. Nah, kalau sejenis, kalau variabelnya sama tinggal kita jumlahkan, yaitu di sini jelas terlihat x kuadrat itu dengan x kuadrat itu sejenis karena dia variabelnya sama kan. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan saja. X ini kan nilainya 1, di depannya ini kan ada koefisien nilainya 1, tapi tidak ditulis. Nah, berarti 1 dikurang dengan 2, artinya terdapat ini seharusnya 1 ya teman-teman ya, ini salah ini. Ini hasilnya negatif X. Berarti ini hasilnya negatif X ya teman-teman ya. Nah, karena 1 dikurang dengan 2 itu hasilnya negatif 1, artinya negatif X. Nah, kemudian di sini yang sama lagi variabelnya itu apa? Yaitu
X dengan X, yaitu 2 dikurang dengan 1. Nah, ini juga salah teman-teman. 2 dikurang 1 itu hasilnya 1. Atau ditambah dengan X. Nah, begitu dia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan bahas pada penjelasan yang berikutnya. Nah, selanjutnya di sini yaitu masih pada operasi aljabar, kita masuk pada contoh soal. Nah, contoh soal kali ini yaitu berbentuk cerita atau soal yang berbentuk yang ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini terdapat soal Pak Thohir memiliki dua jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Banyaknya sapi dan ayam yang dimiliki Pak Thohir secara berturut-turut yaitu 27 sapi dan 1.500 ayam. Nah, seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada seorang pedagang ternak. Jika harga satu sapi dinyatakan dalam X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan dalam Y rupiah, tulislah bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Thohir. Nah, di sini yang diketahui itu yaitu hewan, sapi, dan ayam. Nah, di mana sapinya itu sebanyak 27 dan ayamnya sebanyak 1.500. Nah, kemudian dia itu mau minta nyatakan bentuk aljabar harga hewan tersebut. Nah, di mana X rupiah itu untuk sapi dan X rupiah itu untuk ayam. Y rupiah itu untuk ayam. Nah, tinggal kita masukkan saja 27X karena harga dari sapi itu kan dinyatakan dalam X, kemudian ditambah dengan 1.500Y karena Y ini menyatakan harga dari ayam tersebut. Nah, begitu saja teman-teman, mudah kan? Nah, kemudian kita masuk pada contoh soal yang kedua di sini, yaitu terdapat sebuah karung berisi bola dengan 4 warna berbeda, yaitu 22 bola bukan kuning, 22 bola bukan merah, dan 22 bola bukan biru. Nah, dalam 21 bola bukan hijau. Nah, banyaknya bola dalam karung tersebut semuanya ada. Nah, dia nanya berapa banyak bola yang ada dalam karung tersebut. Nah, cara menjawabnya yaitu, nah kita misalkan dulu bola kuning, merah, biru, dan hijau secara berturut-turut kita simbolkan K untuk bola kuning, M untuk bola merah, dan B untuk bola biru, dan H untuk bola hijau. Nah, dengan demikian kita dapat memperoleh persamaan aljabarnya, di mana untuk yang pertama yaitu 22 bola bukan kuning. Artinya kalau dia bukan kuning, bentuk aljabarnya yaitu M ditambah B ditambah H sama dengan 22. Artinya merah ditambah biru ditambah hijau itu sama dengan 22. Dikarenakan di dalam 22 bola ini tidak ada bola warna kuning. Kemudian yang kedua yaitu 23 bola bukan merah. Nah, artinya kita memperoleh persamaan aljabarnya yaitu K ditambah B ditambah H yaitu sama dengan 23. Artinya bola kuning, bola dengan bola biru, kemudian bola hijau jika dijumlahkan itu hasilnya 23. Nah, terus di dalam 23 bola ini tidak terdapat bola merah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu 24 bola bukan biru. Nah, kalau bukan biru artinya persamaannya K ditambah M ditambah H yaitu sama dengan 24. Begitu juga dengan 21 bola bukan hijau. Artinya bola kuning ditambah bola merah ditambah bola biru sama dengan 21 bola. Nah, yang ditanya di sini yaitu berapa banyak bola yang ada dalam karung tersebut. Nah, tinggal kita jumlahkan saja keempat persamaan di atas sesuai dengan ruasnya sehingga didapat 3K ditambah 3M ditambah 3B ditambah 3H itu sama dengan 24 ditambah 23 ditambah 4 ditambah 21. Nah, artinya di sini yaitu bisa kita keluarkan nilai 3-nya karena 3 ini sama-sama ada pada setiap variabel, jadi tinggal kita keluarkan 3 dalam kurung K ditambah M ditambah B ditambah H itu sama dengan 90. Nah, jumlah dari semuanya ini adalah 90. Nah, kemudian tinggal kita bagi saja. 90 itu dibagi 3 hasilnya 30. Jadi banyak keseluruhan bola di dalam karung itu ada 30. Nah, selanjutnya di sini yaitu terdapat latihan mandiri. Nah, di sini terdapat soal latihan mandiri yang bisa teman-teman kerjakan di rumah.
Nah, karena kita sudah masuk pada slide latihan mandiri, artinya pembahasan kali ini udah hampir selesai. Nah, tinggal teman-teman jabarkan saja atau pahami saja materi yang sudah saya sampaikan untuk menjawab latihan mandiri ini. Nah, jika ada yang belum teman-teman pahami, silakan diulang lagi video yang sudah saya bahas atau sudah saya jelaskan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada latihan mandiri kali ini. Nah, kita sudah masuk pada slide yang terakhir, yaitu slide penutup. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan, semoga teman-teman memahami mengenai materi bentuk aljabar kali ini. Nah, untuk selebih jelasnya, silakan ditanyakan pada pertemuan yang selanjutnya untuk materi yang belum dipahami. Nah, untuk tugas mandirinya, silakan kerjakan di rumah. Kemudian untuk yang tidak dipahami, silakan tanyakan kembali kepada saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menjalani pembelajaran matematika kita di lain hari. Sekian, terima kasih.